menebarkan rahmat bagi semesta alam, mencakup tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi sesama. Anak pramuka itu biasanya kalau ada kerja bakti semangat. Coba saya kasih semangat dulu. Tepuk pramuka. Sekali lagi, tepuk pramuka. Ini masih belum anak pramuka 100% ini. Kita elok. Anak pramuka tidak takut panas, tidak takut hujan. Sekali lagi, anak pramuka. Bagus. Tengah ya. Tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi sesama manusia. Jadi anak pramuka itu harus bisa mandiri, harus bisa mempunyai kreativitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dan memberikan manfaat yang begitu besar kepada sesama, terutama kepada masyarakat apalagi. Saking pramuka ini kemudian hari Minggu ada kegiatan bersih-bersih jalan dari Kusur sampai ke Kolam, misalnya bagus itu. Yang ketiga, yang keempat sudah dapat 3. Mau panas mungkin tepat ya. Mau mesin dan panas ya. Prinsip-prinsip dasar pramuka. Benar kan? Prinsip dasar pramuka. Prinsip-prinsip dasar pramuka seperti kewajiban terhadap Tuhan. Nah, dalam pramuka diajari kita harus bertakwa kepada Allah, tentang kewajiban-kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Bu panas saya ya. Di sini ada bahasa Inggrisnya. Saya tidak tahu. Duty to God. Kewajiban terhadap Tuhan. Benar. Duty to other. Kewajiban terhadap sesama. Dan yang ketiga, prinsip dasar pramuka itu mengajarkan kita kewajiban terhadap diri sendiri. Ini selaras dengan hadis kalau saya tidak lupa seperti ini. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fan yukrim dhaifahu bedadak mikirnya geropai. Artinya ada nikah sampeyan iman kepada Allah dan takwa kepada Allah, sampeyan nikah harus menghormati tetangga, percaya kepada Tuhannya, menghormati sesama. Kalau dari dalam Taisirul Khalaq itu kitab akhlak yang pernah saya ajarkan di sini juga ada kewajiban kepada Tuhan, ada kewajiban kepada sesama, ada kewajiban kepada diri sendiri. Kewajiban kepada Tuhan, kita beribadah selaku orang Islam, kita harus melakukan sholat. Ada nggak yang nggak sholat di sini? Saya nggak sholat. Sampai apa saja? Sampai apa saja? Kalian sholat? Saya enggak kok. Saya ini pegang mic sekarang enggak sholat. Oke. Yang penting sampean melakukan kewajiban kepada Tuhan seperti sholat yang 5 waktu, puasa wajib bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Membaca syahadat yang pertama ya. Terus apa lagi? Membayar apa lagi? Puasa. Yang terakhir naik haji. Harapan semua umat manusia, umat Islam naik haji. Lah yang tak mampu naik haji, Jumat bertobat. Nah, Jumat jangan pernah bolong. Gantinya haji itu kalau sampai tidak mampu, hijul fuqara wal masakin, yaitu hari Jumat. Tadi ada yang nggak Jumat ini, mungkin jawab. Hah? Cepat makan, saratan debat ke Mekah, mana debat ke masjid dekat. Wah, alhamdulillah. Jumat di Dina. Waalaikumsalam. Bagus. Allah. Contoh,
Kewajiban terhadap sesama apa? Ada yang bisa? Kewajiban terhadap sesama. Hah? Iya manusia sesama. Mau sampai sama pisau sampai begini. Kewajiban sesama manusia. Gimana contohnya? Ada yang bisa? Saling tolong menolong. Oh, itu termasuk. Terus yang kepada diri sendiri. Yo, menjaga kesehatan. Saya tak percaya kalau sampai jaga kesehatan ini. Menjaga kesehatan termasuk jangan makan pedas, apalagi makan pedas dicampur dengan dingin. Itu bukan menjaga kesehatan, membuat penyakit. Orang itu tidak akan merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah merasakan sakit. Saya pernah merasakan sakit, ngamar seminggu, seberes sampai 3 bulan, tabu bulan. Jadi saya menikmati nikmat sehat. Sampai tak pernah sakit, tak kira tahu sehat nih kecuali. Anatomi kocak sehat itu larang karena orang sehat nikah akan normal, bila kenyang akan Saya tidak kentut beli obat mahal-mahal, beli obat sampai tak kentut nikah, larang jutaan. Jadi sehat nikah, emak nikmat seraja sehat nikah. Ya. Elva kemarin karena sakit tidak merasakan nikmatnya bangun tenda. Ya, sumpah. Saya khawatir kemarin Elva tidak bisa ikut. Semoga Elva terus sehat. Semuanya, bukan Elva saja. Semuanya yang ikut ini semoga diberi kesehatan oleh Allah sampai acara ini selesai. Bahkan sampai nanti tidak sakit-sakit. Yang kelima terakhir, insya Allah terakhir ini yang kelima. Udah ketakuan, udah coba. Etika dan perbuatan baik. Etika dan perbuatan baik. Islam sangat mendorong perbuatan baik dan memberikan diri untuk orang lain. Maksudnya, sampian itu berbuat baik dan bisa membuat orang itu baik. Kayak apa contohnya? Contoh, saya contohkan sampean saja, jangan jauh-jauh. Sampean orangnya baik, rajin sekolahnya. Kalau ada tugas tulisan nulis, kalau ada PR dikerjakan, dan kalau ada tugas dari guru semuanya dikerjakan. Ada satu temannya yang gak baik kayak F ya kan? Inisialnya F saja saya. Bukan, siapa tahu Firmansyah. Contoh kayak temannya sampean misalnya ada yang malas-malasan ketika nulis, kalau ada PR gak pernah ngerjakan. Lah sampean sebagai anak yang baik selalu diajak kerjasama Fatir itu, tapi jangan dikasih tahu jawabannya, hanya dikasih tahu caranya. Oh ini cara mengerjakan. Kalau 2 dikalikan 2 itu sama dengan 4, betul ya? Kalau 1 ditambah 1 tambah sama dengan itu 11. Kalau ada sama dengannya salah 2 berarti. Ya. Mungkin Fatir itu sambil diajak ngobrol. Kenapa Fatir kok bisa gitu? Betul. Pramuka juga menekankan nilai-nilai seperti melakukan yang baik, berkontribusi kepada masyarakat, menghormati dan peduli terhadap orang lain, serta berkontribusi sebagai anggota keluarga. Saya jelaskan satu-satu pas selesai ini. Yang pertama, yang ditekankan Pramuka nilai-nilai seperti melakukan yang baik. Jadi sampian kalau anak Pramuka biasanya sifatnya berubah, yang asalnya sifatnya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baiklah lagi. Itu yang ditekankan Pramuka.
melakukan yang baik, berkontribusi kepada masyarakat. Jadi sebagai anak pramuka, sampean itu harus bisa berkontribusi, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya. Misalnya ada masyarakat membutuhkan tenaganya sampean membuat jalan, misalnya. Bantu sebagai anak pramuka. Terus menghormati dan peduli terhadap orang lain. Fatir? Nah ya, menghormati dan peduli kepada orang lain, termasuk kepada gurunya. Nah, jangan lupa termasuk kepada gurunya dan kakak pembinanya. Sampai kan di pramuka mempunyai kakak, yaitu kakak pembina. Siapa kakaknya? Kami. Serta berkontribusi sebagai anggota keluarga. Sampean harus bangga dan harus merasa sampean itu adalah anggota keluarga Yayasan As-Siti. Jadi saya bacakan lagi. Yang pertama, kesamaan atau pandangan Islam terhadap pramuka itu yang pertama selaras nilai-nilainya dengan ajaran agama Islam. Terus yang kedua itu hubungan dengan Tuhan, sesama dan alam. Ini dalam Islam juga diajarkan. Kalau tidak percaya sampai nanti ketika selesai pramuka beli kitab yang namanya kitab Taisirul Kholaq, di sana ada. Ya. Terus yang ketiga, pengamalan ajaran agama. Jadi dalam pramuka itu ada pengamalan ajaran agama. Buktinya di buku apa namanya, buku saku yang kecil itu. Ya buku itulah, sampai kan tahu semua yang minta tanda tangan ke saya itu. Saya paling murah hati, tidak pernah nanya sesuatu sudah dikasih tanda tangan. Yang penting buat kopi. Oke, karena saya yakin ketika ada pertanyaan di situ pengamalan sholat yang 5 waktu, kenapa saya tidak tanyakan sampean ini saja? Karena saya yakin sampean ini sudah melakukan sholat yang 5 waktu. Masa saya tanyakan sampean baca kunungnya kayak apa? Kamu tidak terlalu panjang nantinya. Tapi saya sudah husnudon, sampean itu semua bisa sholat, tidak usah diajari lagi, sudah bisa baca kunut, bisa ya? Nah, boleh panggil situ, suruh baca kunut nggak bisa. Fatir gitu. Fatir, si nomor terakhir udah. Nomor 4, saya ingatkan lagi, prinsip-prinsip dasar pramuka itu sama dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Ya, yang ada dalam Islam, yaitu kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap sesama, kewajiban terhadap orang lain, kewajiban terhadap diri sendiri. Yang terakhir, etika dan perbuatan baik. Akhlak, akhlak itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pramuka pun juga seperti itu. Tidak boleh dan yang betul langka. Karena mon langka apa? Larang mon langka. Ini langka juga. Barang langka yang tidak ada lagi itu. Dan mungkin hanya 5 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, karena cuacanya atau medannya kayak ini, saya bukan anak pramuka, tapi saya belajar menjadi anak pramuka, kuat dengan panas, kuat dengan hujan. Namun alhamdulillah ini tidak ada hujan, saya sudah hujan sendiri. Keringat saya ini sudah nyampe perut ini, ngambil berkah tadi kayak tabu becah ini. Hanya 5 ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena setelah ini saya masih ada acara kembali dan saya harus pulang, tapi nunggu di beberapa ojek dan apa masih ada acara lagi. Insya Allah hadir kembali besok malam. Nanti nggak bisa ngumpul juga di sini, besok juga nggak bisa. Saya akhiri penyampaian tentang
pandangan Islam terhadap pramuka. Jangan khawatir, Islam tidak melarang pramuka, bahkan pramuka ini banyak kesamaan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Oh ya, sedikit tentang api unggun ya, tentang api unggun itu. Kalau kita bicara api unggun itu ada yang menghukumi majusi, tergantung keyakinan kita. Majusi itu apa? Menyembah api, tapi kita bukan menyembah kan. Nah, kata Pak Mahbub itu kita membakar jin dan setan yang membuat sampean males-malesan belajar ini ya. Semoga besok malam pagelaran api unggun berjalan lancar, dan setelah pembakaran api unggun yang nakal-nakal ini juga ikut terbawa arusnya. Arusnya apa itu? Api unggunnya hilang semua, terbawa ke awannya. Saya ini pertemuan kita kali ini ihdinas siratal mustaqim wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan